Karena banyak yang suka nanya ini, katanya Box to Box jarang bahas Chelsea, ya kan? Bahasnya kalau pas kalah aja, kita datangkan langsung ya. Untuk merayakan gelar juara Chelsea dan London yang berjaya. Ole Romane. Mantap, salah bukan. Alatas. Biar nyampe. Kita harus bahas San Chelsea ini biar nyampe. Enggak, gitu. ini buat orang-orang yang lagi terpuruk aja supaya Heads up. Heads up. Gue gak lagi terpuruk. Jadi Kita harus piala. Jadi Gak nyampe. musim yang buruk pun hilang ya biasanya ya. Spurs Ya. juga begitu ya. Ya MU kalaupun kemarin menang juga dicekin Cie akhirnya dapet piala. AFF. Serba salah, situasi serba salah. Kalau kalah Cie kalah sama ASEAN. Elah. Sebenarnya bukan menang kalah sih kalau MU lawan National All Star, gue lebih ke nih banyak kawan-kawan kita datang paling gak ada gol untuk dirayakan. betul. Gue paling males. Enggak, tapi- Kalau away kalah 0-1 tuh males, mendingan 2-1 gitu. Tapi gue kalau gak tau kalah. ya, gue gak tau Iya oleh gak sih? Rossi. Tapi kalau gue ketika disuruh, maksudnya kecuali gue dapet undangan, dibayarin, gue mungkin akan datang. Tapi kalau gue nonton pre-season di luar negeri, terus lo effortnya lo main tinggi, dan gue tau kalau pre-season pasti lo mainnya kan ya udahlah ya lo pasti Yeah. mau. Ini juga bukan pre-season, ini post-season. Gue Udah sih capek, kayak udah sisa. nanti dulu aja deh ya. Mendingan kita ntar aja deh. Tapi kalau kerja sama brand ya Kalau sama gas. brand nggak apa-apa. Gas ya. Tapi kan ada juga orang yang mungkin nggak ada kesempatan, belum ada kesempatan ke Old Trafford, ketemu langsung, ya dia paling dekat ya nonton di situ. Nggak apa-apa, nggak masalah juga. Iya. Cuma kalau gue, tar dulu deh. Bener kan kalah, mantap. Agak full tim ya sebenarnya ya. Cuma maksudnya nggak dapat Jujur dua. bete yang udah nabung. Iya, kan. Kena jari tengah. Kalau lagi yang gitu. sering itu dia. Kalau yang sering bolak-balik Old Trafford nah ya udah kan. Iya. Tapi kalau yang sekali-kalinya nih gitu kan. Yang ada rezeki yang oke gue bisa ngeliat Bruno Fernandes secara dekat ya di KL. Iya. Sampai Terus sana. dikasih bener kata jadi dikasih jari tengah. Iya jadi tengah. Tapi Drama- Jadi gue banyak ngeliat ya? lagi ada dimensi jari tengah. Gue ngeliat Dua orang. pertama ada foto di dressing room. Oh, yang rame-rame. Rame-rame, jari tengah. Terus Garnacho langsung ke fans sama Iya, iya. Amat langsung ke fans. Amat yang ngomongnya ya, jangan salah nih, takutnya Iya. dikasih jari tengah juga. Ahmad. Ya. Karena Nggak, dia karena pengennya nama Amat kan, belakangnya. iya dia gak mau dibilang Diallo, ada yang teriak Diallo soalnya. Itu Lah, kayak tapi maksud kayak gue Memphis Depay gak suka Depay gitu. selama lu nggak ngapus nama lu dari Akta. ya itu kan iya maksudnya Ya orang Iya. pikir Iya, orang iya, tahu. dong. Iya. Tapi emang udah seakut-akutnya menurut gue sih di dressing room, sampai yang kemarin yang wartawan tadi kita sempat ngobrol over ya, wartawan nanya kayak ini gimana Amat, lu kan dekat sama Garnacho, lu bisa bikin kata-kata Amat kayak ngeleng kepala. Feeling gue kontrak di 2 pertandingan ini lo mesti membawa pemain squad yang ada sekarang. ya full ya. Full, kecuali emang kontraknya habis, which is Lindelof sama Christian Eriksen. Johnny Evans yang udah mau habisnya masih ada tuh di situ kan. Jadi menurut gue emang nih udah 2 pertandingan ini habis itu bedol desa gitu. Amorim nahan-nahan aja, karena menurut gue kan kalau presiden kalau kayak tour gitu kan pasti ada kontrak-kontrak sama apa namanya ya promotornya, lu mesti bawa pemain siapa Ada commercial angle-nya lah. Dan ini kayak ke Hong Kong aja, Harry Maguire, Diogo Dalot, Onana gak main karena ada mereka ke India ada acara sponsor atau apa, jadi kayak ya udah nikmatin aja. Habis itu kan habis dari Hong Kong balik nih ya main lagi Juli bedol desa. Gila ya. Maksudnya gue tuh kadang-kadang lihat gue nonton bola aja capek sebenarnya. Karena Capek, bener. nggak ada break. Kita pikir udah kelar ya. Tapi ternyata masih ada masih 2 ada. turnamen. Iya. Jadi Final. kayak gue tuh Chelsea sama Inter. pertama kali dulu nonton bola kayak ada break 3 bulan. Maksudnya satu season tuh kan capek ya nonton apa namanya pasang surut tim gue sendiri gitu kan. Persaingan sama tim lain juga bikin capek. Terus 3 bulan break, fresh, seneng ada pemain baru masuk. Mulai lagi tuh Agustus biasanya gitu kan. Sekarang Juni baru kelar. Juli udah ada turnamen lagi Piala Dunia antar klub. Iya. Agustus sudah main lagi kompetisi tuh. Gue nonton aja capek. Tapi- Gue gak ngebayang pemainnya gitu. Tapi sebagai fans sepak bola atau enggak yang kayak content creator, menurut gue dengan banyaknya turnamen terlihat menyenangkan, padahal menurut gue Capek. Gue udah burn out jujur aja. Gua udah. Sama gue juga. pokoknya Iya, kayak gue tuh dulu merasakan burnout tuh ketika Piala Dunia. Kayak misalkan Iya. gue siaran Piala Dunia atau enggak pas yang terakhir gue di Itu tiap Qatar hari tuh. soalnya. Di Qatar setiap hari tuh 1-2 pertandingan masih menyenangkan, pertandingan ketiga udah kayak anjing sebulan lama banget ya di sini ya. Kayak udah capek, udah di tengah burnout. musim kan. Di tengah musim. Jadi kayak maksud gue kayak orang melihat kayak misalkan Ole dengan Grombel, Box to Box, Jerry dengan tekal bebas semuanya kayak wah happy loh dengan konten. Happy, satu sih iya konten banyak, tapi kita kan mesti berpikir kita capek. Kita lagi manusia sebenarnya. juga. Kita manusia. Gue menghitungin tau berapa lagi begadang gitu. Gue bilang ke istri gue gitu. Terus kan anjir masih ada Champions League sama conference. Lu mau tau gak yang Kelewat yang gua. pertama pas United kalah sama Spurs,
di otak gue langsung bikin mindset gue happy karena gue bisa begadang karena gak ada Liga Champions. Udah kelar nih. Paling kecuali kalau gue siaran ya. Kalau mesen gue tonton pagi aja, tayangan ulang gitu kan. Iya juga ya sebenarnya. FA atau midweek paling itu game-game yang Karabau. Karabau sih nonton tuh kita juga. Waktu dulu inget gak? Gue pernah sama dia Surabaya nih. Ada apa malam ini bola? Karabau tidur aja. Besoknya kita ini speaking. Iya. Maksudnya kan biasanya kan kalau itu seru kan misalnya Champions League. Mungkin topik buat besok. Karabau tidur gue sama dia. Karabau worth it. Semi juga masih gak terlalu lah. Ya, semi oke lah. Semi second leg. Iya, semi second leg. Tapi kalau ke Arsenal udah kalah 2-0 males. Gitu. Jadi kita akan bahas final Conference League yang katanya Chelsea menamatkan sepak bola. Betul. Udah semua piala. Terus juga ada FIFA yang katanya mungkin menghalalkan segala cara untuk bisa bikin Piala Dunia antar klub ini lebih ramai lagi. Bahkan Ronaldo kan isu-isunya tuh ya. Terus juga ada preview final Champions League Inter lawan PSG yang rame pasti ya. Rame nih. Io pusing. Oh parah gue setiap kali gue setiap kali pergi ya. Atau gini, gue setiap kali mau ke kantor ke sini pasti gue berhenti di Blue Doors Coffee yang di Senopati dan Wangsa. Duduk dia tanya, "Bang Tio, gimana PSG Inter?" Aduh pertanyaannya. PSG Inter sebelumnya Spurs sama MU gitu kan, sekarang PSG Inter. Waduh. Terus gue langsung jawab, Inter nih juara tapi jangan bikin judi ya, karena gue nggak tahu sebenarnya. Karena ada orang percaya sama omongan kayak lu kayak, Ros ini PSG Inter siapa? PSG kayaknya. Wah ini berapa nih? Anjir dikata judi kali. Tapi kita bahas yang juara-juara aja deh. Kita bahas ya. Enzo Maresca membawa Chelsea juara Conference League. Nih setara David Moyes nih akhirnya Maresca. Setara David Moyes anjing. Iya kan? West Ham juara. Mourinho juga kan? Mourinho Iya, Roma. Tapi Enzo Maresca musim pertama langsung Eropa. Betul. Gitu Jer. Iya. 5 tahun. Emang aneh nih Arteta. Terus itu selalu kalau orang juara. Arsenal juga siapa menang kayak. Udah juara Arsenal cewek. Makanya gue saranin Arsenal. Kalau mau Arteta suruh liburan dulu, ambil Conte. Iya kan, gue bilang kan. Ambil Gue bilang dari episode kemarin, Conte. Enggak kalau Arteta sabatikal dulu aja. Kan. Tapi Aku ditanya siapa. Iya. Atau enggak kalau mau mentok-mentok Conte nggak bisa, Allegri. Dark system. Dia nggak bisa di luar Serie A nggak bisa dia. Sama Allegri. Nah, soalnya gitu banyak fans Arsenal Arteta out tapi gantinya siapa nggak tahu. Kalau gue pelatih Itali, fix pelatih Itali kalau gue. 3 back juga bisa kok. Chelsea juara. Itu. Sama Antonio Conte. Maresca. Tiba-tiba jadi 3 back berhasil musim itu. Tapi lu sendiri nilai Maresca nih gimana? Maksudnya apakah dia on the way dengan waktu dan juga tim yang nanti makin dia mau gitu? Apa yang Maresca lakukan sangat gradually ya. Jadi dia nggak ngelakukan instant impact. Sangat gradual, sangat adaptif. Waktu di awal musim kita bermain sangat terbuka, bener-bener gayanya Pocket yang rock and roll. Tapi pelan-pelan sama dia dirapiin, kita lebih banyak gain control dalam game. Akhirnya juga impactnya adalah fans Chelsea nggak suka nih sama cara mainnya karena nggak pleasant di mata gitu. Tapi terbukti secara defensif kita naik, cedera turun gitu kan. Karena dengan lu bermain lebih banyak possess the ball, control the game, otomatis kontak fisik lebih berkurang daripada lu main end to end gitu kan. Jadi hasilnya baru dikasih nih fans. Fans tuh rata-rata 50-50 sama Maresca. Karena musim, ya? lo yang mana? 50 yang mana? Gue dari awal percaya karena gue inget soal cederanya nih gitu loh. Cedera zaman Pocket nih nggak ketahan gitu loh. Dan ini karena permainan yang end to end gitu kan. Banyak eksploitasi fisik pemain gitu kan. Tapi karena ini bener nih main kontrol nih bener nih. Walaupun di mata memang boring banget ya gitu. Jadi gue salah satu yang percaya sama Enzo Maresca. Terus yang ketiga kerennya dia menurut gue, dia masih dalam throughout musim yang begini, dia masih bisa nge-debut. Dia tuh salah satu pelatih di sejarah Chelsea yang nge-debut banyak pemain akademi. Tyreek George, Acampong, Busako even Kaya ada itu yang kan. 16 tahun, Sukayo Baka. Sukayo Baka. Mirip Saka mirip banget cuy. Iya. Mirip. Even ada Reggie Walsh umur 16 tahun di debut sama dia gitu loh. Jarang ya Chelsea pemain mudanya seperti Tapi John Cobham kan Terry. bagus. Apa? Cobham kan emang bagus. Apa bagus? Karena gue ingat kalau dia jersey ini Sam Dalabona coy. Wah, sama bener lagi. Sama John Harley ya. Hasselbank. Iya, dan juga bisa menghandle Todd Bowley menurut lo? Enggak sih, handle juga? dia purely coach menurut gue, coach. Mungkin gradually abis berapa tahun setelah dia nunjukin kalau gue tuh penting dalam project ini,
dia baru bisa punya voice gitu. Tapi Iya, sekarang sih menurut gue dia masih oke aja gitu. Tapi di awal musim kan banyak yang digoreng sama media adalah yang si pemainnya kebanyakan. Pemain Chelsea emang dari dulu kebanyakan, apalagi yang sistem yang loan yang banyak banget itu dari zaman Abramovich kan, sampai gue pas dulu kerja buat ngurusin website Chelsea aja, gue ngurusin update squad di Indonesia yang ke loan-nya itu kayak buset banyak banget yang di loan nih semuanya. Dan sekarang Enzo Maresca dengan pemain yang udah gue cuma mau bekerja dengan 25 pemain ini, itu kan di awal lumayan jadi perdebatan banyak orang ya. Maksudnya kayak oke sama nggak oke gitu. Lu pas lu pertama kali ngelihat anjir nih pemain banyak banget, terus akhirnya dibuang-buangin yang mungkin menurut fans harusnya dia masih bisa deh. Lu gimana tuh pas ngelihat dengan tangan dinginnya dia? Kalau dari awal nih emang gorengan media yang pertama. Karena pembelian Chelsea itu bisa dikategorikan jadi tiga grup gitu sebenarnya kan. Ada yang memang squad ready, dia memang ready to play. Mau dia first team, mau dia bench, mau dia squad player. Pokoknya dia squad ready gitu. Ada yang sifatnya investment, jadi dia di loan dulu ya kan. Ada yang langsung straight to academy. Nah yang straight to academy juga banyak masuk ke dalam list yang 50 itu gitu loh. Jadi sebenarnya dari 50 dikurangin dulu nih sama yang langsung ke akademi, nggak main sama kita gitu kan. Terus kedua yang investment yang sifatnya mau dijual kah atau mau di loan dulu kah, dan ada Strasbourg juga kan, ada feedernya juga, jadi ditarik ke sana gitu. Baru yang ini, nah ini yang 24 Maresca bilang tuh yang ini yang squad ready gitu. Jadi menurut gue ya ini headline media aja sebenarnya gitu. Kan ada gambar diilustrasiin gitu sama Biar Football kalau nggak salah siapa yang pemainnya yang masuk ke gymnya full banget gitu. Yang benar terjadi kayak gitu tahun 23 waktu masih ada angkatannya Mount Havertz sama angkatannya Enzo baru masuk. Nah itu beneran nyampur tuh angkatan yang mau keluar sama angkatan yang mau masuk. Itu paling parah di situ sebenarnya. Bukan sekarang ya. Bukan sekarang gitu. Tapi namanya media goreng aja. Goreng terus. Ya, tapi when it comes to taktik, we go to Rossi Vinsa. Ini lu ngelihat gimana soal Maresca di Chelsea ya? Terutama dia ada inverted fullback juga. Terus ya tadi ya dibilang sebenarnya sama Pochettino kan cenderung beda juga ya. Walaupun gak enak dilihat tapi sebenarnya lebih tepat guna. Yang gue lihat kan bagaimana Maresca itu tadi kayak dibilang oleh itu gain control itu yang paling penting, dan dia gain controlnya itu via inverting fullback kan sebetulnya. Dan di situ kita bisa ngelihat bagaimana kadang-kadang tengahnya Chelsea itu penuh banget. Lu udah punya Caicedo di situ, terus kemudian ada inverting fullback, dan gue inget banget ketika Maresca lawan Van Nistelrooy itu yang di Old Trafford. Itu sebelum pertandingan gue bilang ini bakal deadlock nih, gue pikir gitu, karena Van Nistelrooy gayanya kayak dia bakal menuhin tengah pakai Casemiro sama Ugarte, dan gue yakin sih sebenarnya Maresca juga bakal kayak gitu kalau ngeliat Chelsea main, dan bener kan deadlock tuh 0-0 game tersebut gitu. 1-1 ya? 1-1 gitu. Tapi itu sempat susah lah nembus satu sama lain gitu. Jadi kontrol di tengah kayak gitu, dan gue sih yang paling ngeliat bagaimana cara fullbacknya itu bergerak. Emang kadang-kadang inverting, tapi ketika dia punya kesempatan untuk naik, lu bisa gitu loh, diizinkan untuk punya license masuk ke dalam box, dan lu bisa lihat bagaimana golnya Kukureya pas lagi-lagi lawan Man United gitu loh. Jadi ada kebebasan di sisi pinggir lapangan, tapi tengahnya itu beneran lu bisa lihat gitu, agak susah nih buat ditembus gitu. Dan kadang-kadang sih gue ngeliat dia juga adaptif ya si Maresca, karena kan di event lawan Betis juga dia juga melakukan perombakan sampai akhirnya oh ya kita bisa nih untuk nge-break Betis gitu. Jadi hal-hal tersebut sih menurut gue yang bisa dinotis dari musim pertamanya Maresca gitu. Apalagi sebenarnya kalau ngomongin komposisi lini tengah, mereka tuh kaya gitu. Lu punya beberapa macam arketipe ya, Caicedo gitu tentu saja, dan lu masih punya Enzo Fernandez, dan lu punya juga Cole Palmer yang mainnya di tengah, mainnya di kanan gitu. Tapi kalau lu lihat cara mainnya dia tuh kadang-kadang masuk ke tengah gitu segala macam. Nah itu yang bikin kemudian Chelsea tuh apa ya Gung nyebutnya kayak punya certain control di area depan box lawan sama bagian tengah itu gitu. Karena ya lu oke lah, lu kalau misalkan Cole Palmer drifting inside gitu ya, pasti fullbacknya ada yang cover gitu. Jadi kelebaran terjaga. Dan di Premier League juga kalau nggak salah dia salah satu back assist terbanyak ya, si Kukureya itu ya. Gol. Oh gol ya justru. Gol terbanyak. 7. Nah itu 7 itu kan di kiri ya. Nah di kanan nih sering jadi problem juga, bahkan kayak Caicedo suka ditarik ke kanan. Malo Gusto juga nggak bisa untuk bisa lawan tertentu gitu. Terus si siapa? Rhys James injury prone gitu. Tapi ya Rhys James bagus kemarin. Iya tapi bagus ya. Cuma makanya kadang sebenarnya untuk sisi kanan Maresca udah ngomong kalau James itu yang paling cocok. Karena apa? James punya versatility di mana dia bisa bermain seperti layaknya traditional fullback yang mainnya overlap ataupun dia bermain inverting.
dia mampu gitu. Walaupun di awal dia shaky banget, dia mungkin nggak tahu space-nya seorang midfielder tuh gimana, tapi by the time tiba-tiba sekarang kalau ngeliat dia inverting kok kayak gelandang banget, nyaman gitu kan. Nah tapi yang jadi problem itu sebenarnya yang pertama kita nggak bisa exploit game time-nya James. Kita. Iya. Oh kita kebiasaan. Kalau di sini dimarahin. Kalau di sini dimarahin. Ya kan kalau konten, ya gue paham ya. Kalau konten creator, ya kan, maksudnya kita tuh gua mewakili Chelsea buat lu gitu. Kalau gua Arsenal. Chelsea. Jadi nggak bisa, Waldo, kalau di sosmed tuh boleh pakai kita, di sini tidak. Chelsea nggak bisa nge-exploit game time-nya James karena kondisi yang tadi lu bilang prone, karena prone-nya. Jadi akhirnya harus cari balancing untuk game time. Gusto nggak bisa mainin pelan invert. Sama sekali nggak bisa. Lo bisa lihat di game lawan Betis. Babak pertama teman gue tuh gue live react bilang nih Gusto main nih. Gimana? Gue bilang musibah. karena si siapa? Dia kalau main overlap bagus. Kalau tradisional bagus dia. Zaman Pocha tuh gitu ya. Gak bisa. Kalau inverting, underlap masih oke. Tapi kalau inverting itu kurang banget gitu loh. Tapi kenapa dia jadi starter menurut lo? Karena Enzo Maresca ya mungkin ada pelatih-pelatih yang menghargai squad turnamen kan. Kayak lu udah berbawa nih turnamen dari fase grup sampai final, ada beberapa key player di sana yang mau di respect lah sama dia bahwa ini turnamen lu. Mainlah contohnya Jorgensen, terus Benoit Badiashile, terus si Gusto. Jadi itu faktor pertama. Faktor kedua James baru 90 menit lawan Forest. James gak pernah main 90 menit musim ini. Dia 90 menit lawan Forest. Jadi itu faktor yang membuat udah Gusto lu main deh gitu. Ya ternyata gak bisa lagi. Tapi gitu. Maresca bilang, gue sedari awal, sedari menit-menit pertama gue menyadari kalau itu kesalahan. Dan itu bagusnya Maresca menurut gue. Dia berani ngambil keputusan sangat cepat. Yang kalau lihat fans netral lihat di game lawan Betis di mana dia melakukan perubahan masif di halftime, itu sering kali dia lakukan di laga lain sebenarnya. Gitu. Jadi dia nggak perlu nunggu 60, 70, nggak. Kalau dari awal setup gue salah, ya langsung gue rapiin gitu. Nah itu menurut gue salah satu yang harus gue appraise lah dari si Maresca. Ya kemenangan ini juga bikin orang-orang yang berharap The GOAT Anthony gitu ya, katanya megang 2 piala. Kok dua-duanya enggak sih? Dan mainnya Sancho. Oh iya Sancho. Maksud Anthony kan wah bisa nih Anthony kita menang 2. Sancho nggak sadar dia happy di Chelsea, dia di sini pulang loh Trafford sama Marcus Rashford loh. Latihan lagi loh di Carrington. Nggak si Amorim siapa aja yang mau balik nanti? Siapa Sancho? Oh kita coba kali ya. Kamu dipermanen aja nggak mau? Kalau lihat abis dia ngangkat piala, dia langsung telepon gitu kayak langsung mukanya serius gitu kayaknya. Langsung dipanggil ke Carrington. Iya kan. Kayak langsung kayak bro disuruh balik nih bro. Tapi per semalam sih yang gue denger Chelsea mau proceed negotiation. Sancho juga senang banget. Yalah. Jadi kita tinggal lihat gimana. Karena waktu Sancho sempat bagus ya. Ada periode Sancho bagus terus kata liatin aja itu mah awal-awal gitu. Kami udah ngerasain. Tapi kan ada dia dropnya juga kan. Ada. Tapi memang dia nggak pernah dikasih kepercayaan untuk jadi first team. Iya kan? Nggak pernah. Nah lu gimana? Kalau lu nggak apa-apa Sancho atau sebenarnya sekelas Sancho untuk menjadi seorang squad player di bench 25 juta home ground. 25 juta masalahnya. Iya murah sih ya. Tapi soalnya dia kan ini ya agak susah menyaingi winger-winger yang emang bisa one on one gitu. Ya, dia bukan profil yang kayak gitu. Bukan. Itu persoalannya. Makanya kalau misalkan cuma jadi option gitu, ya good deal sebetulnya gitu. Dan pada game tertentu, contoh yang kita showcase, yang bisa kita lihat dalam laga lawan Betis, itu perannya Sancho gokil man sebenarnya. Di saat winger-winger kita yang biasanya main take on tuh berhasil, kemarin deadlock nggak bisa. Nah dengan ada Sancho ada creativity lah. Ada creativity di sisi pinggir gitu. Sebenarnya kan kalau mengacu bahwa Maresca itu butuh kontrol sebenarnya ya winger kayak gitu perlu gitu. Yang space kecil passing-passing kombinasi gitu. One two passing gerak belakang segitiga maju lagi belakang gitu. Ya, tapi sebenarnya kan punya United kan. Kalau di sistemnya Amorim enggak ya? Number 10. Oh number 10. Enggak, tapi masalahnya posisi gini. Gak ada yang tahu dalam sebulan ke depan apa yang terjadi. Karena kan Amorim kan gak ngeliat Sancho secara langsung. Masalah Sancho bukan sama Amorim. Rashford iya mungkin ada masalah langsung. Tapi kan Sancho cabut dari zaman Ten Hag kan. Jadi maksudnya dia balik ke... Kan biasanya tim-tim pemain-pemain yang on loan gitu balik lagi nih. Balik dulu ke ke latihan klubnya main seminggu 2 minggu. Nah pokoknya indikasi kalau dia akan dijual gak diajak ke Amerika aja.
Karena kan Juli main di Iya, Amerika iya, tuh. iya, iya. Kalau misalkan di squad di Amerika nggak ada, dia pasti bakal cabut tuh semua itu. Iya. Atau nggak foto kalender kadang tuh. Foto kalender. Karena kalau nggak tahu kalau kalender Iya, tim iya, itu, iya, iya. kalau nggak foto tuh biasanya dia Tapi nggak dibawa gue mau juga. nambahin lagi di laga lawan Betis, gue sebagai penonton yang sebagai penyuka bola yang jarang banget nonton La Liga, gue kaget sih sama Real Betis jujur. Itu gue babak pertama pucet gue, serius. Emang, Ngeliat dia main, pucet banget gue liat dia main. Gue harus kasih ya respect buat Pellegrini, terus no isco no disco ya menurut gue. Dia main everlasting banget, umur 33, kayak punya 360 vision gitu loh. Passingnya wah kreatif banget gitu. Tapi La Liga tuh emang ini salah satu liga paling teknikal Iya, di dunia. Makanya kalau misalkan ada yang menjagokan Athletic Club untuk mengalahkan Man United tuh gue tidak Masuk heran. akal, Nggak masuk heran, akal. nggak heran. Karena satu intensitinya bagus, technical oke gitu. Lu punya Nico sama siapa namanya Iñaki di Iñaki. kiri kanan tuh kan gila gitu loh. Tapi ya United emang sempat sebelum akhirnya menang di leg pertama dan ada kartu merah itu kan sempat keteteran tuh 20 menit pertama. Iya benar. Intensity. Dan Tadinya- kelihatan well coach banget Betis tuh. Iya. Kelihatan banget kohesinya tuh ada. Kalau dia mau press, mereka press dengan bersama-sama. Kalau mereka lagi mau keluar dari press resistance, selalu ada yang backup. Bener-bener tim yang, Iya. wah gue pucet ya, Iya. gue pucet. Chelsea Ya, dari pocet ke pucet. iya makanya. Tapi emang maksudnya Maresca juga kan asistennya Pellegrini di West Ham kan. Betul. Jadi maksudnya sebenarnya ini kayak Arteta ketemu Pep gitu Iya, kali. iya. Tapi kan Bener-bener. guru kencing berdiri, Murid kencing berjalan. Betul. Itu. Berlari. Bahkan bukan cuma Berlari. jalan. Beleberan. Beleberan kemana-mana anjir. Iya, tapi memang berarti selain tadi kan lu bilang si Betis ini well coach gitu kan, bagaimana kerjasama kolektif. Jadi kalau Chelsea bisa menang, apalagi sampai margin 3 itu karena kemenangan kualitas pemain atau? Yang pertama mereka agak sial ya karena si Izal Zuli harus ditarik menit 70 karena kecedera dikonfirmasi sama Pellegrini. Yang kedua dengan adanya James itu kita regain kontrol. Kita regain kontrol, kita punya platform dalam bermain. Di saat kita punya platform, pemain-pemain yang punya kreativitas bisa kerja. Kayak Cole Palmer, Iya, itu iya. bisa kerja akhirnya. Dia bisa freely nge-expose space, bisa freely cari peluang gitu. Dan akhirnya terjadi kan gitu loh. Jadi menurut gue sedari awal secara materi kita lebih kuat. Tapi kita nggak punya platform karena Iya, Gusto iya, iya. gitu loh. Iya, iya. Dia menurut gue gitu. Masalahnya di Gusto. Ya, starting 11-nya salah. Gue tadi pakai Ini kita. Waldo seneng banget nih nonton ini pasti. Gue tadi pakai kita loh. Iya makanya. Enggak, gua enggak. Lu tamu Nggak apa-apa, apa-apa. nggak apa-apa. Waldo pasti seneng. Kalau- You can get that. Pasti nih. Waldo. Waldo happy nih. Tapi maksudnya kalau ngomongin si Reece James, gue ngelihat Reece James tuh sebagai fans Inggris ya. Misalnya kan dia right back Inggris tuh menurut gue kalau ada pilihan Trent atau si Reece James, gue pasti milih Reece James. Iya. Lebih komplit dibandingin Trent. Iya. Kalau misalkan dia fit itu Piala Dunia kemarin, Piala Eropa kemarin pasti posisinya Reece Iya. James Iya. sudah. Karena gak ada pilihan lain. Kylian Trippier udah tua. Aslinya gak mungkin. Karena ini siapa lagi? Nggak ada back kanan Ya Inggris. tren paling. Ya Trent atau enggak si Reece James kan. Gitu. Jadi ya. Nah. Itu pastinya Reece James Itu yang ya. ke gawang MU juga mantep banget itu. Aduh. Bercandanya itu kan, Kapten WFH kan. Nanti UEFA. Kapten UEFA ya juga ya. Bener Kapten UEFA. Kapten UKS. Tapi gua akan sebut nama ini yang bikin sebelah saya agak trauma waktu siaran bareng saya waktu itu ya. Di musim lalu masih ada rekamannya juga ya. Viral, Bang. Viral lumayan Viral, itu FVP waktu itu. Jadi United sempat unggul ya sebelum Cole Palmer beraksi dan comeback. Terjadi yang lu bilang game of the season buat Game lo of ya the kan? season tuh. Ya kan? Iya sih. Bukan gua buat bisa gue, bilang. harusnya buat menonton netral juga itu. Iya. Itu seru Buat banget. penonton Apalagi untuk saya yang nonton Tio. Gue closing ketawa. Pada gua. zaman itu kan Jadi itu. Chelsea menang 2-0 ya. Chelsea menang 2-0. Hanya Chelsea yang bisa dari menang 2-0 di balap 3-2. hanya MU juga yang udah Hanya menang 3-2 di bisa, balap sudah jadi comeback 3-2, di comeback jadi 4-3. 5-3. Musim ini Liong, United Liong. ya 2-0 jadi 4-2 itu lebih Gue gawat. waktu itu lagi siaran sama dia. Itu kan yang Garnacho yang Belum puasa itu kan? Iya, yang Iya. trivelanya si Oh, puasa itu ya? Anthony atau Iya, siapa iya, gitu kan iya. yang gue udah kayak wah FIFA udah. Sekarang gini, gue gak masalah dong gue selebrasi. Misalnya lu ketinggalan 2-0, lu ngebalap jadi 3-2. Keren. Normal dong selebrasi. Normal. Keren. Normal dong selebrasi. Tapi yang gak normal emang timnya. Tapi itu gue suka banget. Maksudnya menurut gue siaran sepak bola yang menyenangkan adalah seperti itu. Betul. Maksud gue pas closing, ya lu ada kan jadi Ada emosi, posisi jadi host kan. Gue jadi pandit ya.
harusnya siaran sepak bola menyenangkan kalau dilihat di TV itu seperti itu. Karena hostnya ngeliat panditnya udah ekspresi yang kayak gitu, menikmati aja udah. Gue dia cuma gini. Gue ketawa dong. Terima kasih sampai jumpa lagi. Gue sebagai anjing. Gue cuma diem gitu. Kayak apa lagi lu mau tanya anjing? Lu mau gebukin gue apa lagi? Tapi maksud gue buat fans netral itu menyenangkan banget melihat itu. Buat Chelsea apalagi. Buat Man United berak lah semua. Tapi di musim ini ada fase kayak kemana Cole Palmer? Terutama bagi para manajer FPL ya. Seperti saya yang akhirnya menjual dia gitu. Dan ini ada pertanyaan jadinya kayak apakah dia lebih efektif di wide playmaker dibanding number 10 atau memang dia dari awal emang ya wide playmaker sih makanya memang dia wide playmaker sebenarnya. Kanan dia gitu sebenarnya ya, wide playmaker. Jadi menurut gua ada kesalahan dari Maresca karena Maresca sering kali menaruh si Palmer itu di left hand side di half space kiri. Sedangkan dia lebih nyaman jauh di kanan karena dia bisa shoot dengan kaki kirinya, dia bisa buang cross kayak kemarin dari kaki kirinya. Jadi Maresca juga, lu jangan lupa, skuad Chelsea yang sangat muda dan sangat belum matang ini juga berlaku untuk Maresca sebenarnya. Ini berlaku untuk Maresca. Maresca nih work in progress juga sebenarnya gitu loh. Jadi menurut gua kemenangan kemarin lawan Betis yang didukung oleh Cole Palmer, dia membuktikan kalau dia big game player kan dia sering dibanter kalau dia bukan big game player kan dia membuktikan kalau dia kemarin big game player. Kemenangan lawan Betis itu bukan gue bilang sama teman-teman Chelsea yang sering komunikasi sama gue, kita selebrasikan ini tapi jangan lama-lama ya, karena ini bukan kasta kita yang pertama, yang kedua gue berdoa kita nggak balik lagi ke tempat hijau ini lagi. Ini pertama dan terakhir, iya kan? Ya ini side quest lah ya. Side quest. Sorry, berarti jatahnya Europa League Chelsea gak ada yang ada. Kayak MU. Angus. Ada tim yang butuh itu loh. Nah makanya kemenangan lawan Conference League ini sebenarnya start of the project sebenarnya. Ini cuma platform bagi tim yang baru, pelatih yang baru untuk maju ke depan. Apalagi di awal musim kayak Cole Palmer gak didaftarin ya kan, terus yang apa malam yang dingin dia apa Astana atau Astana ya. Emang dia sebelum knockout phase gak ada main. Iya. Kan bukan sempat Chelsea lawan yang tim yang Kazakhstan, Astana bener ya. Yang Mark Gui itu kan. Astana Giri bangun. Ada yang tahu gak ada? Ampera. Dan ternyata memang pemain terbaik musim ini bagi Chelsea adalah Moses Caicedo. Ya, setuju. Ini juga yang kayak di squadnya Gary Neville Carragher Sky Sport ya, dan juga beberapa pandit lain gitu di luar sana bahkan itu kan biasanya kalau team of the season bilangnya Gravenberch, kalau nggak McAllister, kalau nggak Tonali, kalau nggak Declan Rice. Yang terakhir gue setuju. Tapi gue waktu terakhir gue setuju. iya dong. Tapi kalau team of the season kan TK Bebas bikin juga. Gue fight buat Caicedo karena secara catatan statistik dan maksudnya kalau nonton Chelsea ini orang ngaruh banget nih. Tapi kenapa menurut lu nggak banyak yang ngeh bahwa dia sekrusial itu perannya, terutama musim ini ya. Karena orang tuh ya 100 juta, ya itu gue belain kayak itu harga bukan salah dia. Dan sebenarnya terlepas dari label di beberapa game yang blunder itu, tapi abis itu dia bagus kok, apalagi musim lalu ya. Gitu. Kalau lu, gue konfirmasi apa yang lo katakan, gue setuju bahwa satu-satunya pemain Chelsea, salah satunya adalah yang selalu memberikan 100% tuh Caicedo. Iya. Dia juga break rekor setelah Aspi tahun 18. Untuk bermain selama full 38 match di IPL. Jadi availability-nya juga bisa diandelin, bermain selalu 90 menit. Dalam performance-nya juga selalu stabil gitu kan. Tapi kenapa nggak ada highlights-nya gitu kan. Ya menurut gue simply karena Chelsea versus everybody. Simply menurut gue gara-gara itu. Menurut gue apa yang dibangun Mourinho tuh masih ada kayaknya di Inggris gitu loh. Ini ngomong Inggris kan. Menurut gue masih ada gitu. Gara-gara Mourinho. Iya sih benar. Tapi maksudnya gue beruntung gue berkesempatan lihat langsung waktu itu kan Chelsea lawan United emang ngaruh banget sih Caicedo di lapangan tuh. Gitu. Jadi itu yang terjadi best player of the season ya. Dan kalau Caicedo mungkin punya historis sebagai pemain quote unquote mahal dan potential flop gitu kan. Karena di debut dia di tahun lalu dia kartu merah lawan West Ham, habis itu ngasih penalti kalah lah kita lain-lain. Sedangkan Gravenberch itu dia seorang pemain yang narasinya adalah zero to hero. Pemain yang gak kepake, pemain yang sub, yang di bench, tiba-tiba musim ini jadi pemain kunci. Jadi kayak secara narasi memang lebih enak sih Gravenberch. Gitu. Sama Tonali juga mungkin kayak, habis absen tiba-tiba menurut gue, jujur ya, menurut gue Tonali sama Rice menurut gue played well, tapi gak whole throughout satu musim menurut gue. Rice tuh sempat ada fase liburnya, sempat ada fase downnya. Tapi bikin golnya keren. Golnya keren-keren memang. Iya second half tapi dia gawat. Tonali juga sama sebenarnya kan. Tonali juga nggak full satu musim gitu. Tapi ya makanya menurut gua kalau orang nggak rate Caicedo bagus,
simply dia nggak nonton Chelsea menurut gue. Iya. Karena statisnya juga nomor 1 terus gitu kan. Iya. Dari ball recovery segala macam. Tapi secara singkat menurut lo soal Chelsea nih ya. Kalau Maresca apa yang work to improve-nya apa menurut lo? Mungkin yang jadi masih kelemahan, jadi handicap ngasih dia sedikit tapi sebenarnya kebebasan sih ke pemain menurut gue. Menurut gue obsession dia sama kontrol juga kadang-kadang Ya, itu penyakit pelatih yang kayak gitu sih. iya sebenarnya, kan, ya. nggak tahu mungkin lo punya insight kali. Jadi terlalu teoretikal gitu mungkin ya atau terlalu sistematikal gitu. Ya, Jadi kayak Pep. iya kan. Even tapi Pep tuh sekarang kayaknya ketika dia agak buntu tuh mulai percaya sama Dan Pep pemain-pemain. sekarang udah mulai mengapresiasi Iya, permainan direct kan. Dia ngomong kan. Betul, Iya. betul. Makanya kemudian dia punya winger-winger yang meskipun diledekin ya kayak ini siapa namanya kirinya dia tuh Doku ya. Dan tentu saja ya sekarang punya Marmush menurut gue yang juga bisa jadi game changer gitu loh. Iya. Dan dia kan pergerakannya fluid ya kayak gitu-gitu sih. Gue setuju sama Rossi, jadi menurut gue Maresca harus lebih fluid sedikit, lepas kasih kebebasan karena pemain kayak Cole Palmer menurut gue salah satu faktor yang membuat dia lumayan down adalah limitasi atas space, limitasi atas pergerakan yang Nah, satu terlalu yang rigid. Cole Palmer jadi jago pas di Piala Eropa adalah karena Southgate kan goblok ya. Jadi Cole Palmer Main dibebasin, dah lu. main Iya. dah lu. Terserah Jago dah, kan. langsung Jago free kan. roam ya, kayak gitu. Southgate kan bego ya. Palmer masuk, lu mau bos gua ngapain? Serah lu aja bang, Nah itu main. kelemahannya juga jangan sampai terlalu dibebasin karena Iya, tim lo iya, juga iya. nggak punya kontrol Iya. juga jadi balance Apalagi tim aja, muda balance. kan. Iya. Tapi kan ada Delap ya baru masuk ya Del. Yoi, here we go, 30 udah Delap. juta kan tadinya United juga ngincer nih. Ya kan masuk Bukan- champion bang. bukan hanya ngincer, Delap per bulan lalu itu nggak mau ke Chelsea, maunya MU. Oh, bahkan spesifik United. Karena- Yang gue denger dia maunya MU. Champion bang, nggak ada champion mau main. Kata dia, ya mending gue di Ipswich aja tetep ini Pas Chelsea championship. ngalahin Forest, kayak Chelsea deh lebih. Atau nggak kata Dilap, kayak gue gak siap karena bulian warga nih kayaknya ya. Kayak lebih pas nih gua nih gitu ya. Kayak gue gak siap dikata-katain berak sama Tio deh. Iya, karena ya sayang Nkunku akan dijual kayaknya ya. Padahal ini salah satu pemain yang gua what if gitu. Iya, iya. Sebenarnya gue suka ngelihatnya tapi ternyata nggak works. Dia Karena nggak akan work di IPL sih menurut gue. Gunggu. iya. Tipenya, tipe karakteristik dia. Tapi Le, gue 2 musim lalu ketika pas box-to-box 2 musim lalu gue bilang, lu gimana liat Chelsea? Contender nih yang pas Poch ya. Karena pas preseason Season bagus banget. bagus. Sama iya, yang di iya, lawan iya. Liverpool. Preseason pemain Iya, lu kan iya, work semua ya. Nico Iya, iya. Jackson, gue langsung wah anjing nih 4 besar nih. Iya. Hasilnya ternyata kan di luar dari Iya, dugaan iya. banyak orang ya. Iya. Jadi kayak ya dengan ada yang sekarang ya proses Maresca harusnya musim ini ya at least dari awal udah bisa ngegas dong. At least Iya. bikin gemes Liverpool lah Iya, di iya. awal-awal musim. Harusnya sih musim depan bisa ganggu title Ganggu. challenger lah. Nggak perlu jadi title challenger tapi ganggu Ganggu, title challenger ya. Ganggu. Top 4 lagi berarti. Ya, 3 lah. Gantiin Arsenal di urutan 2 gak? Gantiin Arsenal di urutan 2 gak? Hopefully ya. Kalau berharap pasti hopefully juara kan. Iya. Tapi menurut gue sangat tidak realistis karena ada Liverpool yang sangat matang musim ini plus perombakan squad City. yang kayaknya serem banget. City juga punya DNA winner masih di tangan Pep. Jadi Tapi pas menurut gua- nempel Liverpool lu emang enggak? Apa pura-pura enggak gitu Apa? kan banyak fans Chelsea Apa? enggak. Pas nempel Liverpool Iya, di gue tengah sama gue musim. salah satu yang enggak. Karena gue iya, yakin makanya bakal gua lihat. jatuh. Ya mana ada sih tim termuda dalam sejarah IPL terus mau juara kagak mungkin. Gue percaya sama experience sama waktu tuh butuh gitu loh. Tapi kan Iya kan? you can Bener-bener. win anything with kids ya. Tapi MU musim itu jangan lupa backbone-nya udah jadi. Iya, Pemain betul. seniornya masih banyak. Iya. Betul. Itu Cuma kan gini, backbone ya. Project Chelsea ini kalau kita masih sebelum kita pindah ya. Project Chelsea itu sebenarnya mirip sama project wajah baru PSG. Setelah nggak ada Neymar, Messi kan mereka bilang nomor bling-bling kan. Akhirnya mereka yang mereka beli adalah pemain-pemain muda yang potensial. Tapi mereka punya backbone. Itu. Mereka punya Donnarumma, punya Hakimi, punya Marquinhos. Nah ini si Neves, Vitinha, punya Oh, Fabian yang Ruiz tengah juga itu senior gila. kan. Yap, Iya, yap, iya, Fabian iya. Ruiz juga senior. Jadi Chelsea harusnya dibentuk seperti itu caranya. Jadi lo masukin muda-muda yang potensial tapi ada backbone-nya ada. Tapi Ini nggak ada gitu. ya ini yang menarik sih. Misalnya kan maaf kalau misalkan balik ke orang selalu bilang kayak ini tim butuh backbone. Itu betul karena ketika tim lo gak ada backbone kelakuan lo kayak Garnacho. Iya. Siapa Gak ada yang yang ngeplakin kan? Gak ada yang ngeplakin. Nggak ada yang ngeplakin. Back Karena line gini, nggak bisa ngeplak ya nah karena padahal. gini, Garnacho Senior. punya ego setinggi Ronaldo. Tapi Ronaldo ketika masuk ke United, di United udah ada Roy Keane, udah ada Ferdinand, udah ada Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville yang ngeplak-ngeplakin lo. Iya. Dia masuk sini, siapa yang mau ngeplakin dia? Ya, Amorim Siapa- paling kan Ya, akhirnya. Amorim. Tapi ya sekarang Ngeplak Chelsea dia. dengan ini ya harusnya musim depan ya bisa title contender sih menurut gue sih bisa sih kalau melihat apalagi kalau lihat di bursa transfer deh. Iya gue juga setuju sama lo ke transfer. Bukan Nah, transfer sih, misalnya Siapa yang lo secara posisi dulu deh. Tapi kalau lo punya spesifik nama yang lo incer juga nggak Kalau apa-apa. Delap, secara- Delap udah oke menurut lo. Delap
Tapi nggak dilap doang menurut gue. Harus ada striker satu lagi. Oke, striker satu lagi berarti gantiin Jackson atau untuk Gantiin backup Jackson. juga? Gantiin Jackson jual. Udah lah, kita udah lihat apa yang Jackson bisa offer. Lumayan, tapi ya bukan kelasnya Chelsea gitu. Iya, gitu Brentford ya, level-level Brentford kali ya dia. Menurut gue Iya gitu. kan maksudnya. Si- Tapi siapa posisi lain apa yang menurut lu perlu ditambal nih? Menurut gue ya, Delap tuh sebenarnya pilihan menarik karena satu dia finisher, yang kedua dia nggak bisa bongkar low block sebenarnya. Betul. Low block, jadi dia bukan cuma orang yang nunggu, tapi ketika ada low block dia tuh tahu tuh cara gerakin Yeah. back, gitu, Yeah, cara yeah, gerakin yeah, back yeah. terus kemudian shooting segala macam. Nah itu komplit sebenarnya. Dan adanya Delap ada chemistry karena dia lulusan City juga, Iya. di mana Cole Palmer. dulu pelatihnya Maresca juga, ada Cole Palmer di sana, ada Sancho, ada Tosin, Iya. ada Lavia. Oh Jadi iya. memang anak-anak City ada di Chelsea semua. Anak nih. warga ya, anak Yoi, warga nih ya. warga City. semua tuh. Warga nih ya. Senayan kan situ. Tinggal- Nah, tadi setuju juga Rossi bilang Delap selain punya kemampuan yang Rossi bilang, Delap juga punya kemampuan untuk drop deep dan bermain secara sistem. Karena itu dipakai di City kan. Otomatis waktu di Maresca nggak susah nih untuk implement gitu loh. Sama bisa throw in kan dia? Iya latihan sama bapaknya. Bapaknya. Rory. Kita bapaknya bener ya? Iya, ada Iya, bapaknya. Posisinya apa? Jadi apa aja nih? Lo kalau mention Gue posisi-posisi jujur yang kebutuhan. kalau menurut gue lebih urgent depan. Striker udah satu cukup. Enggak, maksudnya sisi depan. Oh. Forward. Tengah Elite depan lah winger ya. satu, elite winger satu untuk jadi Anthony. left wing Anthony, elite Winger sebelah mana? kiri. Kiri. Kiri karena Oke. Mudrik di band dan kayaknya Arsenal nggak juga bakal butuh si balik kiri. lagi. Mudrik. Nah, kan waktu itu pengen Mudrik kan. Nah, Gak mungkin starternya Sancho kan. Nggak mungkin. Gak mungkin kan. Martinelli Jadi juga nggak harus mungkin ada sih. elite winger di kiri sama Bek elite kanan nggak striker. perlu. Bek kanan Bek udah kanan banyak ya. udah. Lu yakin James bakal kembali comeback Fit. stronger, Sama fit? Gusto. Walaupun mungkin gak main full. Ini sekarang momen terlama dia setelah dia injuri mulu tuh. Main Sekarang terus ya? paling lama. Bisa main Paling nih. lama dia fit ya. Oh kiper kan sempat. Nah, kiper Satgas lu. ngapain? Chelsea nggak mau beli kiper. Oh udah cukup. Siapa? Nggak mau Aman beli nih. kiper. Sanchez. Mana Jadi Sanchez ada kan satu fans pemain Chelsea kayak- Chelsea, ada satu pemain Chelsea Main muda. investment namanya Mike Penders. Oh iya. Wow. Iya, iya, Nah itu tahu, yang tahu. dianggap sangat elit. Jadi Chelsea nunggu dia ready Mateng. to play, mateng. Back juga aman, back. Levi aman ya. Back so far Levi, Chalobah, Tosin solid Chalobah sih. oke sih. Solid. Nah. Kalau Oke, gua. kita akan lihat seperti apa Chelsea di musim depan ya. Mantap. Tapi kalau sekilas soal FIFA Club World Championship, jadi FIFA perbolehkan 20 negara klub yang berpartisipasi untuk buka jendela transfer. Terus ini sebenarnya udah dibilang juga waktu itu gue nonton dokumenter apa ya. Emang mereka tuh FIFA ngerasa oh kalau UEFA punya Champions League yang setiap musim, FIFA kok ramenya 4 tahun sekali. Makanya mereka push untuk ngadain ini. Ya lu bayangin 4 tahun sekali duitnya banyak banget. 4 tahun sekali. Dan Duitnya 4 tahun sekali juga mereka kan. Iya. Iya, apa mana? Mereka 4 tahun sekali juga. Iya, tapi maksudnya mereka mau mencari kantong uang lain. Iya. Nah, enggak 4 tahun sekali dong. 4 Iya tahun kan? sekali Piala Dunia. Sebelum 3 tahun sekali, habis sebelum Piala Dunia ada konfederasi Piala Konfederasi. Konfederasi. Terus ada ini. Nah, itu. Jadi sepertinya ada isu Ronaldo ya. Bisa ke Al Hilal, Monterrey, Pachuca, Madrid sama Man City, Bayern, Juventus. Wah, ini banyak sekali. Tapi yang gue dengar terakhir Opsi-opsi. Hilal kayaknya deh. dari Saudi Infantino nge-push Saudi, klub-klub Saudi untuk ambil Ronaldo. Iya. Jadi kalau di Saudi itu Nah, kemarin ini pas dia. yang gue jalan-jalan sama Jerry adalah jadi tuh mereka punya satu divisi yang scouting gitu. Pemain mana yang yang misalkan mau cabut dari Eropa Ya. yang bagus-bagus ya kan. Nggak, karena lu ngomong scouting identik sama kualitas atau profil pemain Nah, kan. ini dia- ini bukan ya? bukan, Ini ini- lebih ke mana yang butuh job Mana? nih, yang butuh duit nih. Yang bisa jadi marketing kita siapa nih? Ica nih job offer ya Iya, kan. ntar jadi. Lina Job Street nih. Lina Job Street, Job betul. Street nih. Jadi dia nyari siapa Headhunter itu. Headhunter. Mereka mencari oh nih cocok nih di profile karena emang mereka sebenarnya plannya 10 tahun kan si Saudi Pro League ini Iya. untuk jadi salah satu yang lumayan rame lah di bukan cuma di Asia tapi di dunia. Jadi ini pasti kalau pindah ke Al Hilal ini pasti lagi sibuk di sana anjing mau nggak nih Al Hilal karena kan ya Ronaldo kontrak habis nih. Ya. Terus dia udah ke kode lagi. Ya Ronaldo dengan yang targetnya segitu besar yang apa ya namanya ego pemenang lah. Lo gue mesti dapet juara walaupun dia mencatatkan rekor tinggi banget secara rasio gol ya. Tapi nggak ada trofi di Al Nassr kan menurut dia kan kayak wah nih gue mesti pindah nih. Ya gue nggak tahu apakah dia akan pindah ke Al Hilal atau Ittihad. Itu Iya. ya. Nah Ittihad kan dia masalah berantem sama Benzema setahu gue. Iya. Udah unfollow Kalau katanya di nggak Instagram. salah waktu Benzema menang Ballon d'Or,
satu-satunya nggak congrats dia cuma salah satu yang nggak nyelamatin dia itu Ronaldo. Katanya. Ini Tapi kan desas-desus warga. Jadi kalau Iya. Hilal kan paling gesernya Mitrovic ya. Mungkin lebih gampang daripada geser Benzema. Dan emang ternyata di Saudi itu ya orang Saudi juga bilang bahwa itu tim-tim yang besarnya itu paling enggak yang di kemarin derby kita lihat itu ya. Itu juga mewakili kayak komunitas tertentu gitu. Misalnya Ittihad itu African Heritage. Jadi orang yang punya darah Afrika biasanya dukungnya Al Ittihad. Terus kalau Al Ahli dia hijau juga kan itu Saudi banget lah. Tim yang Saudi banget gitu. Nah kalau Al Nassr karena ada Ronaldo lah segala macam kayak ini tim yang kayak coming yang bisa rising up ya. Nah kalau Al Hilal kan gue itu bilang Royal tuh. Iya, gue bilang Al Hilal gimana? Basically Real Madrid. Jadi kayak emang yang ininya lah. Yang di atasnya penguasa. Jadi kita akan lihat ya siapa dia akan pindah kemana tapi karena masih isu ya kita nggak mau bahas lama-lama. Apapun yang terjadi buat Bang Ronaldo, good luck ya. Good luck buat Bang fansnya. Coba menunggu Bang Dodo abis ini destinasinya kemana. Kita tunggu aja apakah dia di Al Hilal atau ternyata tiba-tiba balik lagi ke Manchester United karena dekat sama Amorim ya kan. Tapi nggak akan dibiarin sama Saudi sih menurut gue ya. Saudi punya proyek panjang, Ronaldo nggak akan dibiarin cabut sih. Apalagi dikasih privilege khusus jangan lupa untuk tinggal bersama, ya kan. Ronaldo investasi pedal di sana. Nah, apalagi itu kan susah ya. Tapi siapa yang akan menjadi penguasa UEFA Champions League nih? Ada satu final lagi, Ros. Masih ada one more sleepless maksudnya. Gue tuh masih konsisten sama apa yang gue bilang. Gue pengen lihat Inter juara. Pengen ya. Pengen PSG nggak mau? Ya kan sebenarnya kan pengen sama objektivitas itu kan bisa beda. Gue pengen lihat Inter juara karena gue suka cara mainnya. Cuman PSG ini emang gak bisa dimungkirin. Iya. Salah satu tim dengan performa terbaik di Eropa saat ini gitu. Jadi bukan cuman kan mungkin orang lihat kayak lu mainnya di Liga Prancis gitu kan. Timnya semuanya kalah di bawah level sama lo. Cuman ketika dia main di Champions League nunjukin gitu. Salah satu yang konsisten gitu. Dan menurut gue sih salah satu tim dengan skuad yang penuh dengan pemain dengan technical tinggi gitu, bukan cuman lini tengahnya doang, Vitinha, Fabian Ruiz dan Neves gitu. Dulu sekarang kemasukan Kvaratskhelia juga yang menurut gua musim ini salah satu musim terbaiknya Kvaratskhelia gitu. Karena kalau lo lihat Napoli setengah musim itu dia salah satu pemain terbaiknya Napoli sebelum akhirnya dia pindah ke PSG. Dia 2 medali deh ya. Bisa dapat 3. Serie A, Ligue 1, Kvara. Serie A, Ligue 1 sama Liga Champion. Oke. Gitu. Iya. Tapi kalau ngomong yang lebih butuh karena Inter nih dari omongan treble bisa jadi 0. Dari treble jadi trouble. Ya. PSG juga bisa lengkap nih ya karena udah 3 kan dia. Domestic treble kan udah. Dan kalau dibilang harus masuk final dulu, kalah baru bisa menang selanjutnya. Dua-duanya. Inter lawan City, PSG lawan Bayern waktu itu. Dan ini peluangnya juga ya sebenarnya kalau gini, selain lini belakang ya gue rasa secara ini tengahnya kan sama juga dengan 3 pemain yang tipenya juga masing-masing benar-benar dimaksimalin gitu ya. Fabian Ruiz, Vitinha, Neves dan Inter tuh ada Barella, Mkhitaryan sama Calhanoglu ya. Mkhitaryan. Astagfirullahaladzim, gue kok mikir PSG. Inter. Jadi 3-3. Hakan, Barella ya. Iya, jadi 3-3 itu gitu. Cuma gimana menurut lo soal Inter PSG ini? Ini jujur menurut gue katakan ini adalah di Gerombol gue katakannya adalah final yang sangat misterius karena lumayan bener karena kedua pelatih adalah jenius, kedua pelatih punya karakter, kedua pelatih punya kesigapan mental di game-game gede gitu kan. Dua-duanya juga serial winner, yang satu Simone Inzaghi dengan karir dia di Serie A, Enrique dengan treble di Barcelona. Jadi ini yang sangat misterius menurut gue. Dan kedua tim punya cara bermain yang sangat original gitu loh. Jadi dan apa yang mereka bisa offer di final, gue nggak punya bayangan, jujur aja. Gue juga sama sekali. Gue pure 50-50 dan it's been a long time. Tidak ada final yang membuat gue tidak berpihak pada satu klub. Jadi gue bener-bener gue pengen nonton doang. Jadi gue bener-bener City Inter gue masih Inter. Jangan mau gue Inggris treble lagi ya kan. Ini terserah bener juga sih ya. Ini bener-bener yang gak ada ngaruh. Tahun lalu Real Madrid Dortmund gue masih ada ini gue Dortmund. Enggak egaliter, gue pengen Dortmund aja. Dortmund. Gitu. Sekarang kayak pasti. Sekarang kayak lu gak ada juga yuk, terserah.
Gue nggak ada gue. Gue masih Inter. Lo Inter. Karena gue berpikir benar kata Oleh, dua punya sistem yang paling, tapi yang paling krusial adalah sistemnya si Simone Inzaghi. Karena kan dengan formasi 3-4-3 ini kan agak riskan. 3-5-2 sebenarnya kan. 3-5-2 agak riskan ya. Karena semua bermain by system, semua bermain mesti ngikutin aturan. Yeah. Mesti ngikutin polanya si Simone. Satu pemain melakukan kesalahan seperti waktu lawan Barcelona, buyar tuh semua tuh, berantakan. Nah, PSG punya kesempatan untuk ngancurin itu karena kita udah ngeliat ketika dia lawan Liverpool, ketika dia lawan si Aston Villa sama terakhir ngalahin Arsenal, sistemnya dihancurin. Sebenarnya PSG ketika bermain lawan Arsenal pun pas di semifinal nggak terlalu rapih, tapi destroyer banget di lini tengah. Nah, ini kalau Inter Milan dengan formasi 3-5-2, ketika mereka di-destroy di lini tengah, itu chaos sih. Nah, kekeosan itu bisa jadi menjadi pertandingan menjadi menarik. Jadi kayak lu lihat Inter lawan Barcelona aja udah. Ya kalau gue sebagai fans Arsenal, gue kan satu-satunya alasan paling ya gak apa deh Arsenal kalah sama tim juara. Nah ini dua tim yang ngalahin Arsenal ini cuma dua ini nih sepanjang musim ini. Iya Inter 1-0 waktu itu. Iya ketemu di grup yang Merino ditonjok nggak penalti. Gue akan bilang itu terus. Saya ingat ya. Masih satu lagi PSG kalahin Arsenal gitu. Lo gimana Ros? Tapi kalau gue ngeliatnya sebenarnya ada satu pattern yang dua tim ini punya apa namanya in terms of tactical gitu ya sama gitu. Gue ngeliat ketika menghadapi Barcelona salah satu pattern yang dipakai sama Inter itu adalah ada satu pemain drop ke lini tengah. Lini belakangnya build up pelan-pelan sampai pemain lawan kepancing maju. Dan ketika pemain lawan kepancing maju yang drop ini dijadikan target buat bola direct. Gitu. Nah nerima kombinasi 1-2 ketika udah berhasil bola diarahin ke sayap gitu. Nah pemain yang drop deep itu juga dilakukan sama PSG. Karena sekarang pun si Dembele main di sentral juga sekarang dia drop deep gitu. Jadi gue pikir sih ada kemungkinan either Enrique atau Inzaghi itu berusaha untuk mancing lini belakang tuh keluar atau naruh satu pemain drop deep supaya memenuhi lini tengah gitu. Jadi itu perkara kontrol di situ menurut gue yang bakal main. Dan itu jadi menarik karena semuanya nggak ada yang tahu nih apa yang akan terjadi di lini tengah. Menurut gue kekeosannya sama kekeosan ketika Inter lawan Barcelona sih. Karena kecuali dua-dua bermain aman ya. Dua tim bermain aman itu sampai tapi final jarang loh banyak gol. Ngerti gue, karena biasanya final, tapi ketika saat bermain aman, ketika satu udah kebobolan, ini pasti yang ketinggalan ngasal. Game on bener. Satu sama, udah tuh, chaos tuh. Kalau ada gol cepet ya, kalau ada gol cepet. Kalau enggak sih. Kalau kita ngomongin Inter identik yang unggul strength mereka kan defense ya. Udah pasti karena mereka juga setupnya 5 back. Mereka punya kualitas central back yang top, ada Bastoni di sana. Box defendingnya oke semua itu. Tapi kayaknya nggak ada Bisek, nggak ada Pavard yang gue dengar. Jadi kayak Darmian yang main deh, kurang lebih di tengah sana. Juara Piala Eropa. Nah, Europa League Piala Eropa sih. Nah, yang gue lihat unggulnya Barca kemarin bisa mendapatkan poin karena Barca punya kualitas pemain yang bisa long shot. Nah, gue nggak tahu nih PSG bisa nggak? Di saat mereka dikunci di dalam box, mereka harus bermain. Mereka harus create dari luar. Fabian Ruiz sama si Vitinha bisa. Bisa. Marquinhos juga bisa. Vitinha nggak bisa penalti. Bisa tapi lawan Raya nggak bisa. Tapi Raya nggak bisa nahan tendangan Zirkzee. Tapi ini bisa juga duel kiper ya. Jadi kalau ini berlanjut ke extra time atau bahkan penalti, Donnarumma versus Sommer. Iya itu. Ini gue Donnarumma sih kalau udah kayak gitu. Ya kalau penalti. Gue Donnarumma. Kalau penalti. Karena Donnarumma punya, menurut gue punya emosional sendiri karena internasional ya. Kan dia AC Milan. Kali gue ngasih lu juara. Tapi dia dibully ya AC Milan kan. Iya. Tapi kan dari hati paling kecil pasti ada dong. Jadi sebenarnya tergantung gimana approach di awal game ya. Kalau misalnya ada gol cepat yang Tio tadi bilang pasti akan seru. Tapi kalau misalnya kayak pas City Inter gitu ya udah susah deadlock. Gue rasa akan 1-0. Malam chaos ini. Enggak, ini misterius. Misterius. Ini judulnya buat gue, final misterius. Tapi secara singkat lu kan Inter. Menurut lu siapa yang menang? Susah banget. Gak tau gue Jir, gue gak tau Jir. Gak tau netral gue. Gak ada netral. Gue happy banget. Nikmati bola aja ya. Gue PSG happy, Inter happy. Menurut gue dua-duanya deserve. Kita nikmati bola aja ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lengkapnya di episode hari Senin. Dan terakhir, update Kanjuruhan. Update Kanjuruhan ini tidak ada update seputar stadionnya. Tapi Arema FC ini pemainnya minta maaf usai kalah 0-2 dari Semen Padang di Stadion Kanjuruhan. Itu tampil tanpa penonton ya. Sesuatu yang dibicarakan ramai juga pertandingan tersebut ya di medsos ya gitu. Ya itulah kira-kira ya kita akan lihat dan kita akan bahas di episode dari Senin siapa yang menjadi pemenang dari Champions League nih. Bola terakhir sebelum off season ya. Oke, terima kasih. Kita mau sholat Jumat dulu. Woi kita. Oh jadi masuk Islam? Jadi masuk Islam?